Halo, selamat datang kembali pecinta sepak bola semuanya, dan saya ucapkan terima kasih sudah selalu setia bersama Bang Parwi yang selalu akan memberikan informasi terupdate tentunya tentang timnas Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelengkapan pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Yaitu untuk Patrick Kluivert ini sudah resmi dan melengkapi asisten-asistennya, dan sudah melengkapi asisten-asistenan, dan ini ia memberikan ataupun ia itu mengangkat 6 pelatih ataupun 6 asisten pelatih lagi untuk melengkapi dari kerangka kepelatihannya tentunya, yang memang kemarin itu juga Patrick Kluivert itu juga di sini memberikan ada 4 pelatih ya. Di sini kemarin juga memang memberikan 4 pelatih, yaitu ada Danny Lanzat, ada Gerald van der Berg, dan juga Joer van der Berg. Nah, di sini ya, ini kemudian ia mengangkat lagi 6 pelatih lagi ataupun 6 asisten pelatih maksud saya. Nah, seperti itu ya, 6 asisten pelatih yang melengkapi kepelatihannya. Dan keenam ini yaitu diantaranya yaitu ada Huitin Jacoba. Ini di sini ya, Huitin Jacoba dan Leo Enstals ya, dan juga Charles Lindenhofer dan Jordi Kluivert dan Bram van der Berg, Van Rugen ya, Bram van Burgen dan Regi Blinker. Nah, Regi Blinker. Nah, mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam mengucapkan asisten-asisten pelatih ini, karena memang keterbatasan saya ya teman-teman, karena keterbatasan bahasa saya, jadi saya juga tidak tahu tentang bahasa dari Belanda, jadi mohon maaf sekali jika ada kekeliruan. Nah, kurang lebihnya oke, saya ulangi kembali, yaitu ada Huitin Jacoba, Leo Enter, dan juga Chesley of Oever, kemudian Jordi Kluivert dan Bram van Bruggen dan Regi Blinker. Nah, seperti itulah. Nah, jika mau kesalahan mohon maaf sekali ya teman-teman, ini karena keterbatasan saya. Oke, memang di kemarin memang ada Danny Lanzat, juga Alex Pastor ya, ada 4, dan ini ia memberikan dan juga mengesahkan ataupun mengangkat lagi 6 asisten pelatihnya untuk menunjang kepelatihannya, untuk menunjang timnas Indonesia dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berkejenjangan yang akan datang. Dan ini tentunya yang diangkat ini juga tidak kaleng-kaleng, tentunya ini juga yang punya nama dan juga yang cukup berpengalaman menurut saya, yang sangat-sangat luar biasa dari pengalaman. Oke, nanti kita akan bahas ini ya, tentang fungsi-fungsi ya, bukan fungsi-fungsi dari ke-6 asisten pelatih dari Patrick Kluivert sendiri. Ini kita akan langsung dari yang paling bawah, yaitu Regi Blinker. Regi Blinker. Nah, Regi Blinker ini adalah mantan pemain sayap dari Belanda. Dia ada mantan pemain sayap ataupun striker dari Belanda yang juga pernah membela Feyenoord. Di sini ada beberapa tim yang dibela oleh Regi Blinker, tentunya saat era-era timnas Belanda zaman dulu itu juga tentunya Anda juga pasti ingat, yaitu adalah Regi Blinker ini sendiri. Ia juga pernah membela Feyenoord ya, Feyenoord FC, dan juga Celtic, juga pernah membela Celtic, dan juga Salford, dan juga Salford Wednesday, dan juga setelah itu ia pensiun ya, lalu ia terjun ke dunia wirausaha dan menjadi pendiri, yaitu dari pendiri salah satu Life After Football, nah, sebuah majalah Life After Football. Nah, majalah atau buku ya, itu pokoknya itu Life After Football, itu untuk pendiri itu. Dan kemudian dia juga berkarir gemilang dan masih merumput, walaupun ia masih merumput di sepak bola ya, ia juga ini
Regi juga punya pendekatan yang bagus dan juga memang punya pendekatan yang bagus, menjadi teladan juga bagi teladan para pemain-pemain di Belanda juga, otomatis pemain-pemain mudanya Belanda juga menjadi teladan, dan juga ia juga berkembang lebih lagi. Regi punya pengalaman yang banyak sebagai ahli pengembangan sepak bola, dan untuk Regi Blenker ini berfokus sebagai pengembangan sepak bola, berarti ya nanti akan berfokus sebagai pengembangan sepak bola Indonesia ataupun timnas Indonesia, nanti akan berfokus ke pengembangan ini. Berarti ini juga selain di timnas senior, nanti juga bisa ditaruh di timnas junior untuk pengembangan sepak bola, karena memang untuk pengembangan sepak bola ini biasanya itu identik dengan pengembangan usia dini misalnya seperti itu, dan ini akan berjenjang dan berkelanjutan untuk Regi Blenker ini sendiri. Dan nah itu dia juga cukup pemain yang cukup cerdas dan mengambil posisi dalam saat bermain, ya. Saya juga sudah mengulik permainannya yang dulu untuk Regi Blenker ini sendiri memang cukup bagus sebagai striker yang cukup tajam juga, dan juga pandai mencari posisi dengan kecepatan yang cukup lumayan. Untuk enggak lumayan, memang oke ya, karena sudah menjadi timnas Belanda tentunya. Dan oke, kita ya selanjutnya yaitu kita akan, ini agak panjang mohon maaf, dan ini ada Bram Verbruggen. Nah, ini Bram Verbruggen. Bram Verbruggen, dan Bram Verbruggen ini adalah seorang tim developer. Nah, dari developer ya, tim dari developer dari Belanda yang saat ini bekerja untuk salah satu tim besar di Belanda, yaitu Go Ahead Eagles ya. Go Ahead Eagles dan klub sepak bola di Eredivisie Belanda tentunya. Yang di Eredivisie tentunya ini adalah klub-klub papan atas di Eredivisie ya. Jadi seperti tadi itu Go Ahead Eagles tadi, dan juga ya juga Bram juga berperan dalam membangun ekosistem dalam tim. Berarti keharmonisan dalam tim sepak bola, keharmonisan antar satu pemain dan lain agar bisa chemistry-nya bisa dapat, dan juga hubungan dengan satu pemain dan lain itu juga baik. Nah, seperti itu untuk Bram Verbruggen ini sendiri. Dan juga ia juga mengembangkan individu pemain, maksudnya di sini mengembangkan skill-skill individunya ataupun individu dengan hubungan dengan pemain yang lain, dan juga dia juga meningkatkan dinamika dalam secara keseluruhan dalam tim juga. Dinamika misalnya ada persoalan dan lain sebagainya itu di dalam tim, persoalan antar satu pemain-pemain yang lain, ia juga mengurus hal itu untuk meredam, untuk agar ekosistem tim ini bisa terjaga dengan baik, dengan damai, dengan sinergi, tidak saling menyalahkan, seperti contohnya seperti itulah. Nah ya, contoh seperti itu. Dan Bram ini juga memiliki latar belakang juga psikologi konseling. Nah, ia adalah juga psikolog. Nah, bisa menjadi psikolog. Nah, ini ada psikolog bisa untuk membangun tekanan mental pemain-pemain kita, membangun mental saat sedang down, saat memberi semangat dan lain sebagainya. Ini dia karena dia juga seorang psikolog. Jadi ini sangat-sangat berperan penting, apalagi di ruang ganti. Nah, karena yang kita kendala di ruang ganti ini sangat-sangat krusial sebenarnya ya, sangat krusial. Dan ia juga pernah bekerja di Valencia CF dalam mengelola program talenta internasional. Sangat mantap ini ya untuk Bram Verbruggen sendiri. Ini pernah bekerja untuk Valencia CF untuk pengelolaan sepak bola nasional, program talenta nasional tentunya. Ini sangat luar biasa. Dan selanjutnya ada Jody Cuytenburg. Nah, Jody Cuytenburg ini adalah seseorang, dia adalah analis video asal Belanda yang punya latar belakang yang kuat dalam analisis sepak bolanya. Dan juga tentunya ia juga bisa mengevaluasi jalannya pertandingan. Setelah pertandingan ia juga bisa menganalisis jalannya pertandingan, tadi ada kekurangannya seperti apa, ini seharusnya seperti apa. Dan ia ada bertugas untuk bagian yang mengevaluasi pertandingan setelah pertandingan, kekurangan seperti apa itu. Dan Jody juga pernah bekerja sama dengan klub-klub besar ya, termasuk itu Heerenveen yang dibela oleh Tom Hay ya, yang dulu ya, Tom Hay yang dulu. Nah ya,
iya yang pernah teman juga pernah di FC Heerenveen ya, di Eredivisie ya, itu juga ya, ini juga pernah bersama klub Heerenveen juga ya, memang dia bekerja di situ dan di Eredivisie ini, dan juga ia juga pernah juga untuk bergabung dan bekerja juga di PSC Zwolle. Ia juga sempat menjadi di PSC Zwolle, dan dia juga sempat menjadi analisis video yang berkolaborasi dengan Patrick Kluivert sejak tahun berapa itu? Tahun 2003 sampai 2024 baru-baru ini. Dan yang berada untuk Adana Demis Sport, untuk Adana Demis Sport. Nah, ya bekerja sama dengan Adana Demis Sport di 2023 maksud saya, dan 2024. Nah, jadi seperti itu untuk Jody Kluivert. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada Chelsea Turnover. Nah, ya, Chelsea Turnover. Nah, seperti itu lah. Sejarah juga ya, juga serupa dengan, ya hampir mirip ya dengan apa yang namanya Leo Ettenhurst. Nanti kita juga bahas untuk Leo Ettenhurst ya. Chelsea Turnover ini juga serupa, ia juga adalah sebuah fisioterapis ya. Dia ada Chelsea merupakan fisioterapis Belanda ya, fisioterapis Belanda maksud saya, yang mengkhususkan diri dalam terapi manual ya, juga bekerja di Viosomet, sebuah pusat medis olahraga yang terkenal di Amsterdam, Belanda. Di Amsterdam Belanda, fisioterapis di Amsterdam, Belanda juga. Dan ia juga berpraktek sejak tahun 2018, dan juga ia menangani seperti pemusatan masalah pada nyeri punggung, dan juga leher, serta cedera di sekitar pinggul, dan pangkal paha. Dia juga mempunyai pendekatan yang menggabungkan fisioterapi, pelatihan pribadi, dan juga pelatihan performa olahraga untuk membantu kliennya untuk mencapai kondisi terbaik saat cedera. Nah, seperti itu. Seperti saat cedera tentunya kita juga ada yang punggung sakit, ada bagian paha ini sakit. Ini adalah khusus di bagian paha ke atas, paha sampai kepala. Bagian fisioterapis bagian atas, paha sampai ke atas, itu dia untuk bagian dari Chelsea Turnover ya, Chelsea Turnover. Nah, itu dia ya untuk bagian itu. Nah, jadi ini sangat-sangat berguna untuk bagi pemain-pemain yang sedang cedera ataupun sedang tidak kurang. Nah, ini dia yang mengecek hal itu semua untuk mengatasi cedera-cedera ringannya ataupun ya cedera di atas kepala ke bawah sampai ke paha kita. Jadi seperti itu. Dia juga cukup pengalaman ya, ini memang sudah cukup pengalaman lah ya, sangat-sangat berpengalaman ya, karena memang Chelsea sendiri ini ya memang sebuah orang fisioterapi, dan ia juga cukup lama bekerja sekitar hal ini, dan juga memang ia juga bisa menjadi pelatih pribadi ataupun yang mengalami cedera saat itu, seperti saat cedera ataupun mengalami misalnya cedera punggung dan lain sebagainya. Tentunya dia akan mengatasi semua masalah-masalah seperti nyeri punggung dan lain sebagainya lah. Pokoknya itu ya yang bisa saya maksud, dan intinya itu adalah tukang pijet lah, seperti itu. Ia adalah seorang, kalau di Indonesia itu bisa dikatakan, kalau kita orang Jawa itu fisioterapi atau pijat. Nah, ini tukang pijet yang bagian yang urut-urut, bagian yang mengurut-urut seperti itu. Nah ya, saat kita cedera itu kan tentunya ada tukang urut dan tukang pijat untuk otot-otot mungkin yang agak
melenceng delete itu yang bagian membenarkan itu. Nah ini translate over ini sini. Nah itu istilahnya tukang pijat seperti itu cara kita. Nah seperti itu. Nah kalau bahasa kita lah. Tapi ini memang fisioterapis dengan bahasa yang agak kedokteran lah seperti itu. Dan kemudian ada Leo Ettel. Nah Leo Ettel ini susah susah sekali bolo untuk namanya, untuk Leo lah seperti itu. Dan juga Leo adalah juga sama, hampir sama dengan tadi Chesley dan Over, tapi di sini bagian yang beda. Untuk Leo sendiri ini fisioterapis yang ternama dari Belanda, memangnya dari Belanda, yang memiliki jam terbang yang cukup banyak dan cukup tinggi dalam menangani para pemain-pemain di klub-klub besar seperti Inter Milan. Ia juga pernah bekerja untuk Inter Milan, AC Milan, dan juga sebagai fisioterapi juga harus memastikan, ini memang yang memastikan, salah seorang yang memastikan nantinya kebugaran pemain timnas kita, yang memastikan kebugaran para pemain timnas kita, dan agar juga tetap optimal untuk menjaga kondisi agar selalu optimal, dan juga membantu pemulihan dalam cedera, misalnya pemain kita ada yang cedera, dan juga yang mendukung performa mereka di lapangan. Nah, tentunya agar tidak bebas, memang bilang fit dan bebas dari cedera ini, dan juga ia membantu saat pemain-pemain dalam keadaan cedera seperti itu ya, untuk peran dari Leo. Dan dengan keahliannya dia juga pendiri dari Visionamed dan juga pusat medis olahraga di Belanda. Ia dapat memberikan kontribusi besar di timnas Indonesia, tentunya untuk menjaga fisik pemain timnas Indonesia di turnamen-turnamen, apalagi di turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang sangat-sangat menentukan. Nah seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ke, ini masih banyak ya, ini lanjut ke Kwiatin Jakoba. Nah Kwiatin Jakoba, oke, kita lanjut ke Kwiatin Jakoba. Maaf ini agak panjang. Dan Kwiatin Jakoba sendiri ini adalah pelatih fisik yang sudah bekerja sama dengan Patrick Kluivert ketika mengisi posisi serupa di timnas Curaçao. Pernah di Curaçao ini dia juga bekerja sama dengan Kwiatin Jakoba tentunya. Dan ia juga memiliki latar belakang sebagai mantan pemain sepak bola profesional dengan pengalaman yang bermain dengan klub-klub besar Belanda seperti juga Eindhoven dan juga Koseken Boy. Itu juga dia juga pernah bermain di situ juga ya untuk Kwiatin sendiri ini. Dan dia juga memperkuat timnas Curaçao. Dia juga pernah memperkuat timnas Curaçao dalam 9 cap, di antaranya tahun berapa ya, tahun 2016 dan sampai 2020. Nah Kwiatin ini juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kebugaran dan performa pemain juga, dan perannya sangat penting untuk membentuk tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional tentunya. Dengan pengalaman dan keahliannya ini nanti bisa membantu timnas Indonesia agar timnas Indonesia ini kebugaran, agar tidak ngos-ngosan. Nah seperti untuk kebugaran tentang fisiknya dan lain sebagainya, dan agar meningkatkan daya saing timnas Indonesia untuk melawan dan menghadapi tentang lawan-lawannya mendatang. Intinya kebugaran, ketangkasan dan lain sebagainya, ini tanggung jawab dari Kwiatin Jakoba sendiri ini ya. Dan itu ya untuk 6 pelatih ataupun 6 asisten pelatih yang ditarik oleh Patrick Kluivert, ataupun yang ia resmikan, ataupun juga yang dia percaya ya, yang dipercaya, yang diangkat menjadi asisten pelatihnya untuk melengkapi di ekosistem kepelatihan Patrick Kluivert. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan terima kasih, mohon maaf agak panjang karena memang ini ada 6, jadi ulasannya agak panjang ini agar teman-teman juga lebih jelas. Dan mohon maaf jika memang masih kurang jelas karena ini cuma karena keterbatasan saya. Dan terima kasih yang sudah menyimak Bang Parwi, dan salam sepak bola, salam olahraga.